salib-Mu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cinta-Mu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayani-Mu. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, orang tua murid, dan juga Bapak Ibu guru, serta staf Sekolah Dian Harapan Makassar yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam webinar series Facing the Giant, yang pada siang hari ini
memasuki topik yang ketiga, Bapak Ibu ya, dengan judul Parenting by Prayer. Saya, Miss Alice, akan memandu jalannya webinar ini dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi orang tua adalah tugas yang paling menantang. Ya, bisa dibilang ini tugas yang tidak mudah buat kita. Apalagi di zaman sekarang ya Bapak Ibu, di mana dunia sudah mengalami begitu banyak perubahan di berbagai bidang. Terkadang kita lupa bahwa doa sebenarnya adalah pertahanan yang utama buat kita dalam proses pengasuhan seorang anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Bapak Benjamin Poli tentang betapa dahsyat kekuatan doa itu ya di dalam proses parenting. Nah, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Benjamin Poli. Halo Pak, selamat malam ya di California. Apa kabar Bapak? Selamat malam. Kondisi sehat ya Pak ya, sehat-sehat ya Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Bapak Benjamin Poli ini saat ini melayani sebagai pastor, ya, pastor di First Evangelical Church di California. Dan kami sungguh berterima kasih Pak atas waktu yang Bapak dedikasikan buat kami di siang hari ini, sementara di California sudah malam ya saat ini. Thank you very much Bapak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama memulai webinar pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, kita mau serahkan rangkaian acara webinar ini di dalam kuasa kasih Tuhan. Untuk itu, saya mohon dengan kasih Mr. George untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Silakan Mr. George. Ya, terima kasih Miss Alice. Ya, selamat malam juga Pak Ben yang ada di sana, di California ya. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang ada di Makassar ini ya. Ya, sebelum kita memulai webinar seri ketiga, kita akan mengawalinya dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah di siang hari ini ya Tuhan. Kami kembali akan belajar bersama melalui webinar series ini dengan topik Praying by Prayer yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ben Poli. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat Pak Ben Poli, biarlah hikmat daripada Tuhan yang memimpin beliau supaya dalam webinar kali ini boleh memandu kami semua untuk bisa memahami peran kami, khususnya terkait dengan parenting by prayer ini. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa buat setiap kami, biarlah kami juga diberikan hati untuk mau terbuka dan fokus, memiliki perhatian yang baik di dalam webinar ini, supaya benar-benar apa yang nanti akan kami pelajari nantinya Tuhan, itu sungguh sangat membekali kami untuk menjadi orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap devices, alat-alat yang kami pakai, dan juga kami berdoa untuk koneksi yang juga kami gunakan. Tuhan, Engkau memberkati setiap alat dan koneksi ini ya Tuhan. Biarlah alat ini juga boleh mendukung kegiatan webinar ini, dan sehingga webinar ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan webinar ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mr. George. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera ya memulai webinar ini. Namun sebelumnya saya menghimbau kepada para peserta untuk memastikan mikrofon Bapak Ibu sekalian dalam kondisi mute demi kenyamanan berlangsungnya acara webinar ini. Kemudian jika nantinya Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, begitu ya, itu bisa langsung mengetikkan di kolom chat dan akan dibahas pada saat sesi Q&A nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Benjamin Poli. Silakan Pak. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih Pak George untuk doanya. Kami akan mulai kesempatan yang Tuhan sudah berikan siang hari ini di Makassar dan malam hari saya di Los Angeles. Saya akan share, saya punya PowerPoint ya.
Oke. Baik. Jadi minggu lalu kita sudah bicara tentang preserving the family connection, atau dimaksudkan sini itu heart connections antara kita sebagai orang tua dan anak-anak. Nah, saya ingin recap aja apa yang kita diskusikan minggu lalu ya di dalam webinar ini, di mana yang pertama yaitu saya ingatkan pentingnya yaitu mengerti tentang truth and love. Ya, saya bacakan minggu lalu itu dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ke 4. Itu untuk kita bisa mengerti dan menerapkannya ini kepada anak-anak. Ya, kebenaran dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Jadi itu semua dilandasi atas firman Tuhan. Dan oleh sebab itu pentingnya itu kita sebagai orang tua memilikinya. Ya, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan, tapi juga dengan kasih. Ya, jadi bukan dengan maksud untuk namanya itu mengungkapkan rasa amarah atau rasa kesal, tetapi kita bisa mengertinya itu. Yaitu jadi pentingnya itu antara truth and love dalam kehidupan kita. Selanjutnya dari kutipan dari Dr. Josh McDowell yang membicarakan tentang all relationship depends on trust, especially family relationships. When children trust us, they trust our word and what we say about God and His word. Jadi pentingnya di sini yaitu untuk kita bisa mempercayakan diri kita, ya, dan juga mempercayakan namanya anak kita itu kepada Tuhan pun, ya. Jadi pentingnya itu hubungan itu dibangun atas rasa saling mempercayai. Jadi bukannya rasa saling mencurigai, ya. Nanti kita akan lihat ini apa yang dimaksudkan tentang itu semua, sehingga anak-anak itu bisa melihat tentang Allah yang mereka bisa mempercayakan diri mereka, yang juga adalah Allah yang mengatakan kebenaran itu melalui firman-Nya. Ya, jadi itu bagian kedua yang saya bahas. Yang terakhir ya itu kemarin minggu lalu itu 5 love languages. Jadi ini penting sekali untuk kita sebagai orang tua bisa mengidentifikasikan ya apa yang love language anak kita itu miliki. Dan ini juga baik untuk suami istri juga bisa untuk mengidentifikasikannya. Jadi saya rasa ini penting untuk kita juga bisa melalui ya dan coba untuk bisa mengerti, sehingga ketika anak atau itu bisa mengekspresikan love language-nya, kita bisa namanya itu menerimanya. Ya, jadi ini pentingnya acts of service, word of encouragement, physical touch, gift giving, lalu quality time. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang saya sendiri setelah 20 tahun ya melakukan namanya itu seminar mengenai parenting, saya pun belajar. Dan apa yang saya pelajari ini saya mau bagikan karena ini jarang sekali dibahas ya di dalam parenting seminar yang biasa kita dengar atau kita ikuti, yaitu tentang arti kuasa doa di dalam kita mengasuh dan membina anak kita. Parenting by prayer. Saya landasi atas firman Tuhan yaitu dari kitab Filipi pasal yang ke-6, pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai 7. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya. Tapi saya akan coba bacakan dalam bahasa Indonesianya supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkannya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Saudara, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu sekalian hari ini. Tapi saya yakin Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang mengetahui. Entah itu pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, ya, untuk mengasuh dan membina anak-anak, ya, ataupun ada masalah lain yang membuat kita akhirnya menjadi khawatir. Khawatir karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ini pentingnya Paulus itu menuliskan di dalam segala hal, ya. Dikatakan ini in every situation. Dalam segala kondisi kita itu serahkan dalam doa. Keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini yang buat kami sebagai orang tua, ya, setelah melakukan mendidik anak, membina anak, kami rasakan ada bagian yang kami, saya dan istri pun juga merasa kurang. Ya, kita coba untuk melakukan parenting, ya, membaca banyak buku, ya, lalu juga mencoba untuk mempraktikannya itu pada anak kita. Bapak Ibu sekalian, ya, baru beberapa tahun belakangan ini kami melihat yaitu pentingnya doa itu di dalam kita membina dan membesarkan anak-anak kita. Karena apa? Apa yang diberikan oleh Tuhan, ya, dalam bentuk yaitu sebagai guidance, ya, itu baik, ya. Tetapi ada hal yang perlu untuk kita bisa berikan atau masukkan bersamaan, yaitu doa. Sebab itu saya percaya dengan bahasa Latinnya itu dikatakan sebagai ora et labora, ya. Ora itu artinya berkata-kata atau dalam doa. Et labora itu berarti dan bekerja. Ya. Jadi berdoa dan bekerja. Dan ini penting, saya baru bisa melihat bagaimana pentingnya doa itu. Karena ini terbukti di dalam kehidupan anak-anak kami. Oke? Jadi nanti kita akan coba untuk bahas lebih detail lagi. Tapi saya akan lanjutkannya itu dengan ini. Ini yang kita pelajari waktu awal ketika anak-anak kami masih kecil, ya. Kami lalui ini namanya 4 tahapan di dalam parenting. Ya, kami punya 2 anak, yang paling besar wanita, perempuan, dan yang paling kecil itu laki-laki, ya. Nah, kita coba praktekkan ini kepada anak kita saat mereka masih kecil sampai mereka masuk ke dalam masa dewasa, ya. Coba kita perhatikan step yang pertama, yaitu disiplin. Bapak Ibu sekalian, ini ada yaitu dipraktekkan kepada anak-anak dari umur 0 sampai 5 tahun. Kenapa hal ini penting? Ini menjadi landasan. Ya, disiplin ini penting sekali. Oke, 85% kepribadian anak-anak dibentuk di dalam umur ini. Kira-kira demikian, ya. Tetapi sayangnya yang kita perhatikan, yaitu saat umur-umur seperti ini, yaitu orang tua justru memberikan kepercayaan atau memberikan tugas tanggung jawabnya itu kepada orang lain. Ya, entah itu kepada oma, kepada opa, atau itu kepada babysitter. Sehingga yang terjadi yaitu anak-anak ini tidak mengalami atau merasakan itu dibina dalam disiplin. Tidak heran dalam masa-masa seperti ini, ya, mereka pun juga tidak bisa untuk diatur atau tidak bisa untuk mendengar akan perintah orang tuanya dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Disiplin yang kita lakukan pada anak-anak kita waktu masih kecil, yaitu disiplin soal mereka tidur, ya,
kapan waktu untuk tidur, kapan mereka waktu untuk makan. Makan pun kita coba disiplinkan dengan mereka, yaitu apa? Tidak lari kanan kiri, ya. Yang seperti biasa saya perhatikan yaitu apa? Anak itu lari dan pengikutnya ada di belakangnya dengan membawa makanan anak tersebut, ya toh? No, anak kita waktu kecil yaitu kita taruh di kursi, di high chair, ya. Dan saya katakan sebelumnya itu, ya, saya itu pun juga dengan tangan satu harus bisa namanya membantu anak kami, gitu ya, mencoba disiplinkan. Jadi itu hal-hal yang praktikal sekali. Bahkan juga kalaupun di mobil anak itu kita tidak namanya biarkan dia lari-lari dalam mobil, tapi kita taruh dia duduk di namanya itu car seat, ya, itu ada buckle-nya. Jadi sehingga suatu kali istri saya pergi keluar kota dan saya bawa anak itu ke gereja, ya. Dua anak kami itu punya 2 car seat di dalam mobil, ya. Dua-duanya itu saya yang pasang, saya letakkan mereka dua-duanya itu, lalu saya coba buckle, ya, pasang seat belt-nya, lalu pergi dari rumah ke gereja dan kemudian mengunjungi orang tua saya waktu itu. Jadi ketika orang tua saya keluar dan buka pintu, dia cukup heran, bilang, wow, anak-anak bisa duduk dengan tenang. Saya bilang, ya, karena kita udah biasa disiplinkan dia, kayak gitu loh, ya. Jadi itu hal-hal itu penting, dan apalagi disiplinnya itu apa? Kerohanian. Jadi sejak kecil anak-anak pun, ya, kami ajak untuk baca firman Tuhan bersama, ya. Saat teduh saya dan istri punya waktu bersama, tapi juga ada waktu dengan anak-anak. Ya, kita berdoa dengan mereka pun. Jadi itu udah kita bina dari kecil. Karena itu perlu waktu disiplin. Sebab apa? Sebab ada waktunya di mana mereka pun juga ingin namanya itu melawan, ya toh? Ya, hati mereka itu belum ditundukkan sepenuhnya. Karena anak-anak kami itu waktu itu belum mengenal akan Tuhan, belum menerima Tuhan dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Tapi benih-benih firman Tuhan sudah kita tanamkan. Ya, karena hati mereka itu perlu diperbarui. Hati mereka itu perlu tunduk atas kebenaran firman Tuhan. Jadi ini penting orang tua untuk disiplin, mendisiplinkan mereka. Nah, seperti yang kita baca di hari yang pertama, di webinar yang pertama, kita bicarakan tentang pentingnya, yaitu apa? Firman Tuhan itu ada di dalam hati kita sebagai orang tua terlebih dahulu. Sebelum itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi pentingnya di sini yaitu kita pun sebagai orang tua mesti disiplin. Kalau kita tidak disiplin sebagai orang tua, itu mustahil kita bisa praktekkan disiplin itu ke anak-anak. Kira-kira demikian, ya. Lalu pada saat mereka masuk umur 6 sampai umur 12 tahun, ini saat di mana mereka mulai namanya itu mengenal tentang pilihan, ya. Mereka bisa namanya itu melakukan kegiatannya sendiri. Nah, saat ini anak-anak ini perlu di-training, ya, di-training dalam hal-hal entah itu seperti yang kami ajarkan, yaitu kalau mereka ketemu dengan orang tua kami, mereka harus panggil oma dan opa, lalu sebut namanya. Jadi nggak cuma hai oma, hai opa, tapi sebut namanya. Nah, itu perlu di-training. Ya, lalu juga kalau itu anak-anak itu pergi keluar, kita kasih tahu, ya, kita training mereka. Nanti kamu akan ketemu dengan teman papa mama seperti ini, ya. Tolong kamu nanti juga jabat tangan, ya, say hi nama mereka, kayak gitu. Jadi hal ini perlu di training. Nah, ini gambarannya itu apa? Mereka belum masuk ke dalam satu pertandingan yang resmi, ya, maksudnya. Jadi itu mereka harus di training terlebih dahulu. Seperti kita pun juga bantu kalau kita punya perusahaan, ada pegawai yang baru mau masuk, ya, pegawai itu tidak kita langsung suruh melakukan pekerjaan yang tanpa melalui training. Kira-kira demikian, ya. Jadi pentingnya ini pun juga dipraktekkan ke anak-anak. Oke. Nah,
pada saat mereka sudah masuk ke jenjang remaja, umur 13 sampai 18 tahun. Nah, ini yang dimaksudkan yaitu kita menjadi coach, menjadi pelatih. Ya, karena apa? Sebagai seorang coach, dia tidak ikut di dalam permainan, ya, di dalam games tersebut. Tapi coach itu selalu berada di area di luar garis dalam pertandingan, sesuatu pertandingan, ya. Nah, ini pentingnya kita untuk apa? Untuk kita juga bisa namanya yang seperti minggu lalu saya bicarakan, yaitu kita bisa trust our teams, ya, belajar untuk bisa mempercayakannya itu pada anak kita, ya. Kalau anak kita pergi keluar, kita kasih tahu, ya, nanti jam 8 harus pulang. Nah, kalau umpamanya anak itu belum bisa pulang jam sedemikian, kita pun kasih training dia, ya. Kita kasih itu telepon atau teks, kasih tahu alasan kenapa tidak bisa pulang pada waktu yang ditentukan. Kira-kira demikian. Nah, itu kita coaching, ya. Coaching jadi sedikit lebih, jadi dari training masuk ke coaching, itu kita udah memberanikan diri untuk anak kita itu kita kasih kesempatan untuk bisa mengambil keputusan, ya, untuk bisa namanya melakukan kegiatan mereka, ya, tanpa ada kita di situ. Jadi tanpa ada kita yang namanya itu mencoba untuk memata-matai, ya kan? Nah, ini kejadiannya apa? Yaitu ketika anak-anak ini masuk di masa ini, itu kebanyakan orang tua mulai khawatir. Apa benar anak kita nanti perginya sama teman-temannya? Apa mungkin anak kita itu malah pergi sama orang yang namanya itu mungkin pacarnya? Nah, kita juga nggak tahu, kita was-was. Nah, sehingga akibatnya apa? Orang tua itu mencoba untuk namanya mengontrol yang mana anak-anak itu sudah dalam masa yang mereka mau supaya orang tuanya itu bisa mempercayakan diri mereka, yaitu tanpa harus namanya itu khawatir atau tanpa harus namanya itu takut, ya. Nah, ini sehingga terjadi pada masa-masa ini banyak orang tua yang karena kekhawatiran, ya, pergaulan anak-anak yang remaja saat ini itu mereka coba untuk batasi, ya. Mereka coba lihat, wah, ini karena anak kebanyakan ini main internet, jadi akibatnya apa? Internet di rumah dicabut. Nah, kita pikir dengan mencabut internet di rumah, anak kita itu nggak usah bisa main internet lagi. No, anak kita bisa lebih pintar, ya. Nah, sehingga situ terjadi namanya pergejolakan yang luar biasa sekali pada masa ini antara umur 13 sampai 18 tahun. Nah, ini mestinya kita sebagai orang tua kita bisa menyadari, ya, bahwa ini semestinya tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu pentingnya yaitu kita balikkan ke tahapan pertama, kedua, itu mesti kita lakukan untuk masuk ke tahapan yang ketiga. Sebelum kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahap terakhir ini yaitu friendship. Friendship. Pada saat anak umur 19 tahun ke atas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang didambakan oleh banyak orang tua, ya, untuk bisa memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Tetapi sayangnya, kebanyakan dari yang kita temui, yaitu pada saat anak-anak masih kecil, antara umur 0 sampai 5 tahun, ya, orang tua itu coba untuk namanya menyenangkan hati mereka, lalu mencoba mengatakan sebagai, ayo saya ini kan kita kan jadi teman, ya. Nah, tidak mungkin orang tua itu bisa jadi teman pada umur-umur demikian. Karena apa? Umurnya pun berbeda. Ya, umurnya pun berbeda. Jadi, sebab itu tahapan ini harus dilalui satu demi satu. Ya, jadi tidak bisa namanya itu langsung lompat atau terbalik, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya gambarkan ini dalam bentuk ini loh, funnel, ya, corong. Oke.
Kita mulai dari bagian yang paling bawah, yang kecil ini. Jadi kita batasi itu dengan anak-anak itu dengan umurnya. Ya, kita lihat ya kebebasan yang kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan umurnya. Ya, baik dari waktu masuk disiplin, lalu ke training, ya coaching, sehingga akhirnya ya setelah umurnya itu sudah cukup dewasa, kita bisa berikan kebebasan yang cukup luas. Jadi ini yang dikatakan sebagai apa? Privilege and responsibility. Ya. Itu enggak bisa namanya itu hanya diberikan privilege tanpa responsibility. Itu mesti bersamaan. Kira-kira demikian. Ya. Sebab yang terjadi kalau terbalik, apa yang terjadi kalau terbalik? Wah, ini bahaya. Oke. Karena apa? Ini yang terjadi yaitu waktu anak-anak masih kecil, kita kasih kebebasan yang luar biasa sekali. Ya, kita kasih kebebasan yang luar biasa tanpa ada kontrol. Lalu ketika masuk masa remaja, kita coba karena khawatir tentang apa yang ada terjadi di luar, ya kita coba kontrol itu. Sehingga apa yang terjadi? Jadilah bentrokan. Bentrokan hubungan antara anak dengan orang tua. Karena tiba-tiba ini ciut. Bapak Ibu sekalian, ya kebebasan ini menjadi lebih kecil. Nah, ini yang coba kita hindari saat ini. Karena kalau tanpa kita sadari, kita bisa menjadi apa? Overprotective parents. Nah, ini juga nggak baik menjadi overprotective parents. Ya, karena apa? Anak-anak akan merasa dia itu tidak dipercayai, ya, dicurigai. Itu akibatnya apa? Akibatnya mereka itu tidak mau lagi terbuka dengan orang tua kita, tidak mau lagi bicara dengan orang tua kita, ya dengan orang tua mereka, ya. Dan ini sesuatu yang sering sekali kami lihat, ya di dalam kehidupan anak-anak remaja, ya baik itu yang di sekolah ataupun di gereja. Jadi pergumulan ini terjadi. Kalau saya boleh ajak kita untuk lihat sebentar video ini sebagai gambarannya, ya bagaimana orang tua yang overprotective. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak. Mari kita lihat. Yes? So, Auntie, I'm here for Sheena. Hi, Dennis. Girl, who's that boy? Where is he from? And why the hair like that? What is he? A lawyer? An engineer? A pilot? Then what is he? He's a YouTuber. What? Okay, bye, Mom. So you're a YouTuber, huh? Yes, Auntie. Are you like the Wong Fu? No. The cave jumper? No. The Genie Boy TV? No. You better quit YouTubing lah and become a doctor. Baby, I'm going out. with whom? A friend. A friend? Which friend? I'm actually going out with Dennis. Oh, say so lah. Why hi? Okay, bye, Mom. Where you? Where you? What time you coming back?
Hi, girl. Where are you? Hi. You're not going out dressed like that, young lady. Go and change. No. Go and change. Ah, that's nice. Hi, Mom. No boy in girls' room. Back already, ah? What's wrong, girl? Nothing. Why you're the boy no more already, ah? I'm sorry it didn't work out with him. It's not your fault, Mom. I know, mommy can be very naggy and overprotective. Mommy is concerned about you. And I want the best for you, okay? As long as you're happy, mommy will be happy. Huh? Good, thanks, Mom. Anyway, can you approve me on Facebook? Yes, Mom. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Jadi overprotective itu bisa membawa satu dampak yang kurang baik pada anak kita. Tetapi kembali di sini, orang tua itu selalu inginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu tidak ada yang memungkirinya, ya kan? Cuma bagaimana cara kita untuk menyampaikan itu atau cara kita untuk menunjukkannya itu. Nah, inilah yang di mana saya dan istri saya itu belajar, yaitu dalam bentuk doa. Kami sudah mencoba mempraktekkan metode-metode parenting itu kepada anak-anak kami. Bapak Ibu sekalian, jadi bukan berarti bahwa kami ini keluarga yang sempurna. No, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, ada banyak kesalahan yang kami lakukan, baik kepada anak-anak kami. Dan itu yang kami boleh sama-sama pelajari, coba untuk refleksi ya. Kira-kira bagian yang mana yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Dan itu kita harus coba untuk tunjukkan itu pada anak-anak kita. Ya. Dan ini punya dampak yang besar sekali. Ketika kita bawakan yaitu dalam doa. Apa kita pernah dengar itu satu phrase yang mengatakan a family that prays together stays together. Karena dikatakan yaitu pertama, prayer for families is the very foundation that keeps a family unit together. Ya, menjadi satu fondasi, ya landasan yang dimana keluarga itu bisa sama-sama bersatu. Lalu juga a family that has their focus on praying to the Lord Jesus Christ has a foundation that may be shaken at times, but it will withstand all that comes against them. Jadi bukan berarti bahwa setelah kita berdoa, yaitu kita tidak akan mengalami namanya tantangan atau rintangan. Oh enggak.
Justru semakin kita berdoa, ya semakin kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, tantangan itu semakin besar. Dan itu yang kita alami. Oleh sebab itu hari ini saya sendiri tidak sungkan untuk membagikannya itu kepada Bapak Ibu sekalian untuk supaya kita bisa belajar bersama. Dan apa yang kami ya sebagai keluarga itu rasakan, yaitu bagaimana pentingnya doa itu. Ya, tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan, tapi berdoa. Dan itu penting sekali untuk kita perhatikan di sini. Ya, ini anak kami. Ya, anak kami yang paling besar ini, yang perempuan ini dengan suaminya. Ya, yang juga anak yang takut akan Tuhan. Lalu ini anak kami yang laki dan ini bersama dengan istrinya. Sampai hari ini, kami masih tetap terus berdoa untuk mereka. Baik untuk pekerjaan mereka, baik untuk kerohanian mereka, ya hubungan mereka sebagai suami istri. Sampai hari ini, setiap malam saya dan istri doakan. Karena apa? Karena kita tidak bisa lepas dari doa ini. Ya, bagaimana pentingnya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan itu anak kita bisa lihat. Nah, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ya, kami itu mengalami sekali satu tantangan, ya, rintangan, yaitu ketika kami lihat bahwa anak kami yang terutama yang paling kecil, yang laki itu tuh mulai seperti menunjukkan apa dirinya yang tidak seperti kami harapkan, ya. Dia ingin melakukan apa yang dia inginkan, ya, entah itu bersama dengan teman-temannya, ya. Yang itu buat kita jadi ulang, ini salahnya di mana, ya kan? Sejak kecil kita sudah ajarkan dia, bahkan sejak kecil pun dia sudah terima Tuhan, dan saya sendiri yang baptiskan dia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, baik anak kami yang perempuan, anak kami yang laki, dua-duanya itu mempunyai keunikan, tapi mempunyai juga gaya pemikiran yang berbeda. Ya, bukan berarti anak perempuan kami itu lebih baik daripada anak laki kami. No, masing-masing hatinya itu Tuhan yang tahu. Ya toh, tetapi cara mereka menunjukkannya itu berbeda. Ya, yang satu itu lebih dengar-dengaran, yang satu itu lebih sering ingin tahu hasilnya seperti apa. Ya, nah itu kami temukan ada beberapa buku yang kami pakai. Nah, ini yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Buku ini dikarang oleh Jody Byrne. Ya, ini bisa didapatkan atau dibeli di Amazon. Ya, buku ini dikatakan yaitu membantu orang tua untuk berdoa bagi anak-anaknya. Nah, ini tergantung dari anak Bapak Ibu sekalian. Jika anak Bapak Ibu sekalian, yaitu anak yang masih masuk di masa remaja, ya silakan beli yang namanya itu Praying the Scriptures for your teens. Ya, nah kenapa dikatakan Praying the Scriptures? Karena penulis ini mengambil firman Tuhan lalu membuatnya dan menjadikannya itu sebagai doa. Nanti saya akan tunjukkan, ya kan? Dan buku yang karena anak kami sudah dewasa, ini buku yang kami pakai. Ya, Praying the Scriptures for your adult children. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak yang masih kecil, saya sarankan pakai buku ini. Ya, Praying the Scriptures for your children. Lalu buku ini yang sebelahnya ini juga bisa kita pakai sebagai buku bantuan kita atau guidance kita sebagai suami istri untuk bisa berdoa untuk sesamanya. Ya, jadi ini saya rasa ini penting untuk kita karena terkadang kita tidak tahu bagaimana untuk mesti berdoa, ya kan? Karena bebannya itu begitu berat sekali, sehingga kita coba untuk cari kira-kira apa yang kita bisa doakan buat anak-anak kita. Nah, buku-buku ini yang saya tunjukkan ini, itu membantu kita untuk kita bisa mempraktekannya. Setiap hari,
Dan ini kami sudah masuk ke tahun ketiga dan keempat, Bapak sekalian. Sampai hari ini, setiap malam saya dan istri berdoa untuk kedua anak kami dan juga pasangannya masing-masing. Nah, ini contoh isinya, ya. Coba kita perhatikan supaya ada gambaran sedikit, ya. Di dalam buku ini ada 20 bab. Ya, itu dibagi dalam beberapa bagian. Ya, sebagai contohnya aja, saya nggak akan ambil ini semua, tapi sebagai contoh, ya, praying for your adult children. Lalu ini menunjukkan bagaimana sebagai introduction-nya, ya, kenapa kita mesti berdoa untuk mereka. Ya, lalu masuk ke tahap bagian kedua ini, praying for your adult children's relationship. Bagaimana kita bisa berdoa untuk hubungan mereka, ya, dengan teman-temannya, supaya mereka bisa punya teman-teman yang takut akan Tuhan dan teman-teman yang juga bisa bersekutu bersama di dalam firman Tuhan. Ya, itu perlu kita doakan, ya toh. Lalu kalau mereka waktu itu anak kami juga belum menikah, yang paling kecil, kami doakan ini, praying for a future spouse. Dari kecil kami sudah doakan, tapi kami diingatkan untuk berdoa terus, ya. Jadi lalu praying, nah sekarang sudah menikah, lalu kita doakan ini, praying for a young marriage. Karena akan banyak tantangan, ya, ketika mereka menjadi pasangan-pasangan muda, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini yang kami ambil setiap malam, kami pilih bab-bab itu, lalu kami mulai doakan. Nah, ini saya tunjukkan gambarannya, ya, untuk ini. Jadi ini bagian-bagian ini penting sekali untuk kita bicarakan dan untuk kita lihat, ya. Contohnya juga mental health, emotional health, ya, protection from harm. Lalu kalau mereka mengalami kesulitan, mereka kehilangan pekerjaan, kita juga doakan ini semua, ya. Lalu apakah itu dengan godaan, temptation, ya, sexual sin, atau itu addiction, ya, ketergantungan terhadap obat-obatan atau minuman, itu pun juga kita ambil bagian untuk doakan, ya. Nah, ini isinya seperti di contohnya. Nah, ini dibagi dalam dua. Oke, oleh penulis ini, yaitu pertama itu untuk diri kita sendiri, pray for yourself. Ya, kita sebagai suami istri, ya, kita doakan untuk anak-anak. Nah, ini dituliskan, ya, kita bacakan ini, ya. Lalu di sini tuliskan, when I am weak or frightened, help me remember that your grace is sufficient for me and that your power is made perfect in weakness. Dari 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi ayat itu diubah menjadi satu doa. Ya. Jadi ayat-ayat ini dipakai oleh penulis itu untuk bantu kita berdoa, praying scriptures sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sesudah bagian ini selesai, ya, ini yang Philippians 4:6-7 ini yang tadi kita baca. Ya kan? Lalu dirubah dia, help me not to be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, let me present my request to you. And may your peace, which passes all understanding, guard my heart and mind in Christ Jesus. Baru kita masuk ke bagian untuk doa untuk anak kita. Nah, tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian di sini. Di bagian ini ada tulisan, ada brackets-nya, ya. Tulisannya your notes. Oke. Yang ini dimaksudkan oleh penulis, yaitu masukkan nama anak Bapak Ibu di dalam doa tersebut. Ya, contohnya, umpamanya anaknya namanya Andy, ya. Lalu situsnya, may your faithfulness be Andy's shield and rampart. Oke, atau namanya itu nama perempuan Lucy. Oke, may your faithfulness be Lucy's shield and rampart. Do not let her fear or terror of night or arrow that fly by day. Ya, jadi jelas sekali ini kita bisa lakukan. Jadi sebutkan nama anak kita di dalam doa tersebut. Nah, ini kita ulang setiap hari, kita lakukan ini. Jadi kita baca bab yang berbeda, ya, chapter yang berbeda, lalu kita doakan. Nah, formatnya ini sama. Jadi
ketika kami temukan buku ini, itu buat kami satu berkat sekali. Ya, karena terus terang kami itu rindu untuk melihat Tuhan sendiri yang mengubahkan anak kita. Kita sudah lakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi reaksi anak itu akan berbeda-beda. Ya, iya bukan? Ya, ada yang bisa menerimanya langsung, tapi ada juga yang masih mencoba-coba. Ya, sehingga di situ kita melihat kita mau apa? Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, Tuhan sendiri menunjukkan. Nah, perubahan itu bisa terjadi. Oh ya, kapan perubahan itu terjadi? Kita tidak tahu. Waktunya itu bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan kita di sini sebagai orang tua, yaitu maukah kita menyerahkan ini semua kepada Dia? Ya bukan. Dan kalau terjadi perubahan, itu sungguh-sungguh bukan karena kita. Tapi itu karena semata-mata anugerah Tuhan. Dan Tuhan melihat kesetiaan, Tuhan melihat doa dari anak-anak kita. Atau doa dari kita buat anak-anak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang kami alami. Ya, sehingga kita boleh lihat ketika Tuhan mulai menjawab doa-doa kami. Sungguh itu benar-benar pekerjaan yang luar biasa sekali. Dan kami tidak bisa mengambil kredit apapun ya dari perubahan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kami. Tidak ada. Semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kami mengajarkan kebenaran, tapi kami menunjukkan kasih juga bagi mereka. Ya, nah ini pergumulan kami alami ya cukup panjang. Oke, jadi bukan berarti bahwa setelah ini semua kita lalui, kita tidak usah berdoa lagi. Oh no, kita tetap berdoa. Kita tetap menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Jadi ini yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini ya. Karena ini jarang sekali dibahas di dalam parenting club, parenting seminar. Yaitu pentingnya doa dan bagaimana berdoa untuk anak-anak kita. Jadi saya harap ya sesudah dari webinar ini langsung cari akan buku-buku ini dan coba untuk mulai praktekkan. Jangan tunggu sampai ketika anak-anak itu ada masalah, baru kita berdoa. Jangan, mulai sekarang ini berdoa, Bapak Ibu sekalian. Ya doakan buat anak kita, walaupun mereka masih kecil, doakan untuk mereka kenal akan Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya doakan agar mereka itu bisa mempunyai teman-teman yang takut akan Tuhan. Doakan agar supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Doakan agar supaya mereka itu menjaga akan hati nurani mereka. Ya, jadi itu setiap hari kita berdoa. Jadi doa itu sudah merupakan bagian kehidupan kita. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan itu yang merubah kita, ya kan? Kita berdoa. Ingat nggak yang webinar yang pertama, ya kan? Sebelum kita itu lakukan, ya kepada anak-anak, biarlah kita sendiri yang percaya terhadap Tuhan terlebih dahulu. Berarti apa? Kita yang harus dirubah terlebih dahulu, ya bukan? Ya. Dan ini yang kita rasakan. Dulu kita berdoa, yaitu berdoa Tuhan rubah anak kita. Ya, rubah agar supaya mereka itu mau percaya atau supaya mereka itu mau patuh pada kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Doa itu kita setelah kita pakai buku ini, itu kita rubah. Kita minta Tuhan rubah kita terlebih dahulu. Dan biarlah perubahan itu menjadi perhatian bagi anak-anak kita. Nah, itu dampaknya besar sekali. Kira-kira demikian. Jadi saya mau bagikan bagian ini. Nanti saya silakan kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan boleh tanya. Ya, ini gambarannya ya. Kalau boleh secara simple, yaitu gambar bahwa Kristus itu yang ada di atas sebagai kepala, ya. Lalu di bawahnya itu kita sebagai suami, oke, di mana
suami itu protect family, lead the family, provide for family. Jadi itu tugas tanggung jawab kita. Ya, kita itu sebagai the priest in the family. Ya, kita itu yang harus membimbing anak-anak kita dan istri kita. Ya, lalu istri di bawahnya itu yaitu yang memberikan satu kenyamanan, ya, comfort atau teach, nurture, ya, mengasuh, mengajar anak-anak ini ada di bawahnya. Jadi ini satu order yang baik sekali yang bisa dilihat. Nah, kemudian yang bagian yang saya mau bagikan ini yaitu bukan masalah yaitu lamanya doa. The amount of time spent is not really the most important thing to consider when praying. It is what we pray about. Kira-kira demikian, ya. Jadi bukan masalah panjangnya atau lamanya kita berdoa, tapi apa inti doa kita tersebut, itu yang kita mesti perhatikan. Jadi saya mau berhenti sebentar dan saya memberi kesempatan, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan bisa diberikan. Ibu Elizabeth, saya kembali pada Ibu. Saya akan stop sharing ini. Baik, terima kasih Pak Ben. Begitu pemahaman yang sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu di siang hari ini. Saya sungguh terkesan dengan quotes tadi ya Pak, yang a family that prays together stays together, dan itu benar sekali ya. Betul-betul tepat seperti itu gambarannya, dan saya sungguh terberkati dengan sharing Bapak. Betapa doa itu menjadi pondasi dasar gitu ya, yang membuat sebuah keluarga itu tetap bisa utuh bersama-sama, mampu mengatasi segala pergumulan yang ada. Seperti itu. Dan juga ketika kita berdoa, artinya kita melibatkan secara total gitu ya Pak ya, melibatkan Tuhan secara sepenuhnya di dalam pekerjaan parenting itu sendiri. Nah, terima kasih sekali Pak Ben atas penjelasannya, dan silahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat. Di sini saya belum melihat ada pertanyaan Pak, namun saya teringat oleh satu pengalaman rekan saya begitu ya, kenalan saya di gereja. Mungkin ada baiknya sore ini saya tanyakan kepada Pak Ben ya, mumpung ketemu dengan ahlinya begitu. Jadi begini Pak, teman saya ini seorang istri begitu ya, yang percaya pada Tuhan. Dia seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, namun suaminya belum percaya kepada Tuhan. Nah, padahal tadi dalam penjelasan Bapak, di dalam sebuah keluarga itu ya, setelah Kristus yang di dalam payung-payung tadi, itu di bawahnya ada suami sebagai pemimpin, kemudian istri dan anak-anak dan seterusnya. Nah, pergumulan teman saya ini seperti itu Pak, bagaimana dia bisa melit anak-anaknya untuk selalu berdoa, berfokus pada Kristus, kemudian pengenalan yang dalam akan firman Tuhan kepada Kristus itu ya, jika pemimpin dari keluarga itu dalam hal ini suaminya itu belum percaya. Bagaimana ya Pak Ben untuk menghadapi ini? Baik sekali pertanyaannya. Memang itu satu masalah yang bukan gampang ya untuk diselesaikan. Oke. Nah, dalam hal ini memang kembali yaitu panggilan kita sebagai anak Tuhan. Ya, yaitu kita mau patuh kepada Tuhan dan mau percaya sepenuhnya kepada Dia. Dalam hal ini kembali yaitu istri yang sudah dikuduskan seperti firman Tuhan katakan, yaitu hendaklah dia bisa mengkuduskan akan suaminya yang belum kenal atau sebaliknya. Ya, jadi pentingnya yaitu istri bisa terus berdoa untuk keselamatan suami ya, untuk supaya suaminya itu bisa percaya. Sambil berjalan demikian ya, istri itu pun juga boleh katakan tadi bisa tetap membimbing anak-anaknya agar supaya anak-anaknya itu bisa melihat bahwa mamanya itu yaitu tetap menunjukkan kasih, tetap mau tunduk ya toh ya di dalam ini tetap menghormati akan papanya. Nah, itu membuat anak-anak itu merasa bahwa
Itulah yang sebenarnya yang panggilan Tuhan, ya kan? Dan ini tidak hanya yang Ibu Elis alami, kami pun juga ada beberapa teman-teman yang di sini yang pun juga mengalami hal yang sama. Dan itu adalah satu panggilan tersendiri, ya toh, untuk sebagai seorang istri untuk bisa memenangkan hati suaminya. Dan Tuhan punya jalan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Iya kan? Tapi yang Tuhan inginkan agar supaya apa? Kita tetap taat dan patuh pada Tuhan. Oke, tetap namanya truth and love itu ada di dalam diri kita. Nah, kapan waktunya itu akan diubahkan kita tidak tahu. Ya, tapi dan bagaimana caranya pun kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang akan menggenapi, dan Tuhan yang akan dengar doa anak-anaknya itu saya katakan itu sudah merupakan kesaksian yang luar biasa sekali. Jadi jangan pernah mundur, ya, dan tetap berdoa terus untuk agar suami juga bisa satu waktu percaya, dan ajak anak-anak untuk berdoa untuk papanya, ya. Jadi supaya libatkan anak-anak itu, supaya anak-anak itu juga bisa menunjukkan akan kasih Tuhan kepada papanya. Nah, itu pasti akan menjadi kesaksian yang luar biasa sekali, Pak. Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Ben. Ini menjadi bekal saya nanti untuk menguatkan teman saya ini ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak. Pak, ini sudah ada pertanyaan. Ya, yang pertama dari Ibu Sofia ya. Halo Pak Benjamin, mau tanya apakah baiknya suami istri doa bersama untuk anak-anak atau doa sendiri-sendiri tidak masalah Pak? Gimana? Oke. Ini dari pengalaman saya ya. Ya. Saya dulu punya waktu doa pribadi. Ya toh, ya, saya berdoa sendiri, ya, oke. Tapi kemudian dari buku ini saya belajar yaitu apa? Untuk saya sebagai suami dan juga istri bisa berdoa untuk anak-anak, ya, oke. Dan itu merupakan satu kembali kepada kitab Ulangan pasal ke-6 yang kita baca waktu webinar yang pertama, yaitu itu bicara soal yaitu sebagai suami dan istri, sebagai orang tua. Ya, jadi apa yang di Tuhan perintahkan itu lakukan. Nah, oleh sebab itu sejak itu saya sama istri kita setiap hari kita berdoa bersama untuk anak-anak kita. Karena apa? It takes two to make one. It takes two to pray for one. Ya, jadi kenapa enggak? Gitu loh. Oleh sebab itu saya sih menyarankan dan menghimbau supaya suami istri itu ada waktu untuk berdoa bersama untuk anak-anaknya. Ya, baik Pak. Semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Bu Sofia tadi. Ini masih lanjutannya Pak. Dari pengalaman Bapak, biasanya dari berdoa itu parents-nya dirubah dahulu, baru anaknya yang berubah. Begitu ya Pak? Ya. Ya, karena ini terus terang ya, karena Tuhan tuh bekerja di dalam hati kita ya. Ada bagian di dalam hidup kita tuh yang masih harus dirubahkan ya. Contohnya umpamanya Tuhan masih melihat ada kesombongan atau keangkuhan hati, ya kan, di dalam diri orang tua. Ya termasuk di dalam diri saya pribadi, ya toh, ya. Nah, itu yang Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang coba untuk mengikis itu bagian tersebut. Sehingga kita bisa menunjukkan kerendahan hati yang Tuhan inginkan kepada anak-anak kita maupun kepada istri kita. Ya toh. Jadi itu biarlah rubah kita terlebih dahulu sebelum kita melihat perubahan ada di orang lain. Baik, terima kasih Pak Ben. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana menghadapi suami yang kurang berperan? Nah, ini mungkin mirip ya dengan pengalaman teman saya tadi, tapi mungkin yang ini sudah percaya nih Pak suami ya, jadi sudah percaya pada Tuhan, tapi kurang berperan sebagai imam dalam keluarga, kurang inisiatif untuk membimbing anak-anak secara rohani, kebanyakan diserahkan kepada istri. Nah, apa yang harus dilakukan istrinya nih Pak? Ini yang sering saya lihat di gereja juga ya. Oke. Apalagi itu bahwa lebih banyak peran mama daripada peran papa di dalam gereja, ya. Jadi dalam hal ini mau tidak mau
kita juga sebagai suami ya mesti belajar untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan, apa tanggung jawab kita sebagai suami kepada Tuhan. Yaitu firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita itulah sebagai pembimbing rohani, sebagai imam di dalam keluarga. Jadi mau tidak mau kita itu mesti ambil tanggung jawab itu dan melakukannya. Sebab kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi yaitu istri yang akan mengambil alih. Karena ada terjadi kevakuman ya di dalam kepemimpinan di dalam keluarga. Dan ini yang sering terjadi. Dan itu sebenarnya bukan yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan tetap yaitu sebagai suami yang terlebih dahulu. Tuhan menciptakan Adam sebelum Hawa. Jadi Adam itu yang bertanggung jawab untuk membina, karena Tuhan yang kemudian memberikan yaitu seorang yang membantu Adam. Tetapi kemudian setelah manusia berjatuh ke dalam dosa, itu terjadi perubahan di dalam kehidupan dan juga di dalam keluarga. Sehingga banyak yaitu yang temui, yaitu banyak laki-laki yang sudah tidak lagi menjadi pemimpin rohani dalam keluarga. Dan saya mengatakan bukan saya namanya yang perfect ya, bukan saya yang sempurna. Saya pun banyak belajar. Nah, apa yang saya pelajari ini yang saya bagikan untuk bapak-bapak yang mendengarkan tentang webinar ini ya. Yaitu apa? Kita butuh yang pertama datang kepada Tuhan dan merendahkan hati kita kepada Tuhan dan minta maaf. Oke. Yang kedua, juga kita mesti datang dan minta maaf gitu kepada istri bahwa selama ini saya tidak lakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yang ketiga, belajar dari cari itu buku atau belajar dari melalui firman Tuhan dan belajar juga dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi saya pun juga belajar, saya mempunyai orang-orang yang lebih tua dari saya dan saya belajar coba dari dia untuk mengetahui bagaimana ya kalau untuk memimpin seperti ini. Kayak gitu, kira-kira demikian. Ya sebab itu penting sekali. Karena kemudian apa? Nanti itu anak-anak kita melihat kayak gitu loh. Ya. Nah, melihat dan mencontoh. Sehingga suatu kali ketika mereka menikah, mereka tuh bisa mengerti, oh ini tanggung jawab saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Seperti apa yang papa saya lakukan. Kira-kira demikian ya, Ibu. Jadi itu pentingnya, itu diturunkan ke generasi yang selanjutnya. Jadi ini yang saya rasa penting untuk kita sebagai suami juga bisa lakukan. Nah, istri punya peran yaitu apa? Ya, dalam hal ini, ya jangan menjelek-jelekkan suami di depan anak-anak. Ya, lalu namanya itu menjatuhkan martabat suami di depan anak-anak karena suami sepertinya tidak menjadi pemimpin. Tapi ada baiknya istri dengan kesabaran dan dengan kerohanian ngomong baik-baik dengan suami. Ya, ingatkan tanggung jawabnya dan doakan juga agar supaya Tuhan yang menggerakkan hati suami-suami tersebut untuk bisa mengambil tanggung jawabnya. Ya, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi saya rasa demikian. Jadi saya harap itu bisa merupakan satu perubahan. Karena ini merupakan satu hal yang sangat mengerikan karena itu namanya, mereka bilang itu sudah kehilangan namanya kebapaan. Ya, kita mempunyai lingkungan, punya society yang sudah tidak melihat peran bapa. Dan ini yang terjadi. Ya, di Amerika itu banyak sekali kejadian-kejadian. Dan ketika saya melayani dulu di penjara, ya melayani orang-orang penjara, saya banyak temukan yaitu anak-anak yang tidak memiliki ayahnya. Jadi the absence of father itu pengaruhnya luar biasa dalam pembentukan kepribadian mereka. Ya, lebih dominan yaitu ibu-ibu, lebih dominan yaitu perempuan. Tapi itu merusak namanya itu sistem pembentukan kepribadian anak. Ya, karena ayahnya tidak ada. Oke, baik, itu jawaban saya. Ya, betul sekali Pak. Saya setuju sekali ya bahwa peran ayah itu sangat signifikan ya dalam perkembangan seorang anak. Betul sekali, semoga para ayah di ruang Zoom ini ya bisa sama-sama terus belajar, dimampukan terus menjadi orang tua yang
seperti yang dikehendaki Tuhan. Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak, anonim karena langsung di direct ke saya. Pak Ben, kalau kita kehidupan doanya itu kok nggak deket-deket amat sama Tuhan, itu salahnya di mana ya, Pak? Begitu. Kemudian yang berikutnya, Pak, apakah buku-buku yang Bapak sharing tadi, yang Praying the Scripture tadi, itu apakah sudah ada yang ditranslate dalam bahasa Indonesia? Begitu, Oke, Pak. saya jawab yang pertanyaan yang keduanya ya. Oke, saya nggak yakin itu apa sudah diterjemahkan. Oke, karena terus terang saya nggak begitu pantau ya perkembangannya buku-buku yang ada di Indonesia, tapi bisa dicari ya. Jadi saya sendiri saya nggak tahu apakah itu sudah ditranslate ya. Lalu pertanyaan yang pertama, oke. Ini proses belajar namanya, iya kan? Ya, yang mendekatkan diri itu yang namanya memanggil kita tuh Tuhan, bukan kita yang datang ke Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke kita, ya toh? Ya, jadi yang menggerakkan hati kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, awal-awalnya itu memang makan waktu dan namanya perlu namanya itu dedikasi, ya toh? Untuk kita bisa mau cerahkan karena apa? Ini demi keluarga kita, ya toh, ya. Jadi kita mau berdoa itu untuk kesejahteraan keluarga kita, untuk itu. Jadi itu yang memotivasi kita untuk mau belajar terus dari firman Tuhan dan bagaimana mempraktekannya. Jadi awalnya memang demikian, tapi di sini kita temui ya, kadang-kadang orang mengatakan demikian. Doa itu menjadi boleh dikatakan the last resource, ya kan? Yang mestinya itu menjadi the first priority, itu mestinya menjadi prioritas kita, bukan menjadi namanya kalau sudah sampai akhirnya kebentur, sampai tidak ada jalan keluar, baru ayo kita berdoa, ya toh? Ya, kenapa enggak berdoa terlebih dahulu? Ya kan, serahkan itu kepada Tuhan. Oke, lalu Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga kita bisa melakukan apa yang Dia katakan. Saya rasa itu lebih penting gitu loh, untuk kita bisa membalikan satu paradigma yang keliru ya, bahwa doa itu sepertinya itu menjadi the last resort karena sudah tidak ada lagi jawaban, tidak ada lagi jalan keluar, baru kita berdoa. Mulai saat ini berdoalah. Ya, jangan henti-hentinya berhenti untuk berdoa seperti 1 Tesalonika pasal 5 itu. Ya, berdoa senantiasa berdoa. Jadi dalam masa yang susah, masa yang suka dan duka, kita terus berdoa. Karena itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Jadi ini bukan suatu himbauan, tapi ini sudah merupakan satu perintah. Jadi kita menjadi orang tua yang berdoa. Ya, minggu depan saya akan bahas masalah yang cukup berat ya, karena ini masalah yang dialami. This is the giant yang saya katakan ini. Ya, salah satunya, oke. Ya, kita bicara soal social media, kita bicara soal video games. Tapi minggu depan saya mau bahas soal transgenderism. Oke, ini karena ini menjadi masalah pelik di dunia ya, ya perubahan kelamin. Ya, lalu bagaimana kita mengatasi namanya tantangan terhadap orang kelompok-kelompok LGBTQ, ya, bagaimana itu semua juga akan saya masukkan bicara dalam doa di dalamnya, ya, karena sudah beberapa anggota jemaat, bekas anggota jemaat kami itu pun saat ini sudah menyatakan diri bahwa dia berbeda dengan kelamin biologisnya, ya. Nah ini orang Kristen loh, ya, yang mengatakan dirinya Kristen. Nah ini bagaimana kita bisa mengatasi ini semua. Jadi saya harap kita terus berdoa, ya. Kita tidak tahu anak kita jadinya nanti seperti apa, tapi yang kita tahu Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka dan Tuhan yang akan membimbing mereka sehingga kita bisa dilepaskan dan mereka bisa berdiri teguh melawan akan budaya, ya, melawan akan cara kehidupan yang bertolak belakang dengan Tuhan. Dan ini masalah ini saya akan bahas minggu depan. Baik Pak Ben.
Tentunya Bapak Ibu semakin penasaran ya dengan webinar yang Kamis depannya lagi. Ya nanti teman-teman akan share ya ininya flyernya mengingatkan untuk nanti pertemuan webinar minggu depan. Pak, ini mohon maaf ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin teman-teman bisa bertahan sebentar ya. Pak Ben juga mohon bersedia menjawab ini. Peran ayah itu memang sangat besar. Namun bagaimana jika dalam keluarga tersebut kehadiran ayah terpaksa tidak ada sama sekali dikarenakan Tuhan memanggil ayah pulang atau dalam hal ini meninggal ya. Bagaimana peran ibu selanjutnya, Pak? Oke. Itu jelas. Terima kasih ini pertanyaan ini, ya. Tuhanlah yang menjadi that God will be the God to the fatherless. Oke, dalam firman Tuhan itu jelas, ya Tuhan sendiri yang akan menggantikannya itu, ya sehingga perannya itu ayah itu di dalam keluarga itu boleh dilihat oleh anak-anaknya. Jadi tidak usah khawatir dalam hal ini, ya kan? Kalau sampai terjadi sesuatu sehingga mengakibatkan salah satu orang tua, terutama ayah ya, harus meninggalkan dunia ini lebih awal. Ya, Tuhan sendiri yang akan berperan menggantikan itu karena seperti juga Yesus mengatakan that Tuhan God the Father ya Allah Bapa ya itu tidak akan meninggalkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang dilantarkan demikian ya. Jadi itu yang luar biasanya kita punya Tuhan itu yang bisa menggantikan itu semua. Ya entah dia bisa melakukannya sendiri ya, melakukannya ataupun juga dia bisa menempatkan seorang contohnya seorang opa atau menggantikan posisi tersebut. Itu bisa terjadi. Ya, lalu pun juga atau ada kakak ya atau ada paman ya yang juga itu bisa menggantikan posisi, bisa mengisi posisi itu pun bisa terjadi. Jadi pekerjaan Tuhan itu tidak bisa itu kita batasi ya, itu luar biasanya. Jadi dia sendiri yang akan melakukan itu semua, menggantikan tugas dan tanggung jawab seorang bapak yang sudah meninggalkan keluarganya terlebih dahulu. Baik Pak, istilahnya mungkin reparenting gitu ya Pak ya. Ada sosok ayah yang mungkin dari kakak rohani atau ayah rohani seperti itu yang bisa menggantikan tadi ya peran ayah yang meninggal. Yes, kita lihat ada beberapa keluarga di gereja pun demikian. Jadi karena suami atau bapaknya itu sudah dipanggil pulang terlebih dahulu, jadi ada seperti bapak rohani yang mengisi posisi dan menggantikan itu semua. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, kita hidup di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita dan untuk generasi selanjutnya. Ya, baik Bapak. Baik Pak Ben, terima kasih sekali untuk sama-sama pemaparannya dari awal sampai pada pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang begitu aplikatif ya Bapak Ibu, dan ini sangat mungkin kita lakukan, di mana doa-doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Tuhan itu biarlah menjadi habit ya, bukan hanya pada saat ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita berdoa, namun biarlah doa itu terus menjadi kebiasaan, habit kita. Memang orang percaya mesti ada disiplin rohani dalam hal doa ini. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena sungguh berkuasa doa itu ya di dalam asuhan, proses parenting. Sekali lagi terima kasih Pak Ben. Sebelum nanti Pak Ben akan menutup dalam doa, apakah ada pengumuman dari teman-teman di IT mungkin atau di admission terkait webinar yang terakhir ya yang Kamis depan akan diadakan? Silakan. Mungkin akan sharing flyer. Jika tidak ada, akan kita tutup saja, langsung ditutup dengan doa. Mungkin mohon dengan kasih kesediaan Pak Ben Poli untuk menutup webinar ini dengan doa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk kesempatan. Hari ini kami boleh diajarkan ya Bapak, bagaimana pentingnya doa di dalam kehidupan
kami sebagai orang tua membesarkan dan membina, mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami. Sebab itu Tuhan bantu kami untuk hari demi hari kami bisa mempraktekkan akan hal ini, dan ini merupakan menjadi bagian kehidupan kerohanian kami. Sehingga kami boleh menjadi tetap melakukan tugas-tugas kami, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, tapi juga menjadikan doa menjadi bagian ya Tuhan dalam pembentukan kerohanian, pembentukan karakter anak-anak yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Tolong bantu Tuhan orang tua yang mengalami kesulitan, dan Tuhan Engkau tahu apa yang jalan yang keluar yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka boleh belajar untuk mulai berdoa dan melihat bagaimana Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan menjawab doa sesuai dengan kehendak-Mu. Karena ada kuasa di dalam doa itu, karena ya kuasa itu karena berasal dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa, bukan karena kami yang berkuasa. Sebab itu kami mau serahkan ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami praktekkan. Dan kami boleh mulai mendoakan untuk anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, sehingga mereka pun juga boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan dan juga dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali minggu depan untuk kami boleh melakukan webinar yang terakhir. Biarlah Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh belajar lagi, lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di dunia ini. Berkati semua guru dan juga staf dan juga kepala sekolah dan semua orang tua yang hadir dalam webinar ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ben, sekali lagi untuk pelayanan Bapak. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dengan kesehatan, sehingga Bapak bisa terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar di siang hari ini. Sampai jumpa di webinar series yang terakhir ya, topik keempat Kamis depan dengan judul Facing Your Giant. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.